kita masih berada dalam masa pandemi ya. Selalu taati protokol kesehatan, gunakan masker ya. Upayakan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang sehat dan bergizi agar imunitas tubuh kita menjadi kuat, tidak mudah terserang penyakit. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, nah Hanif, dipimpin doanya nah. Pak Dodo siap sudah, kita mulai. Terima kasih ya Nah Hanif sudah memimpin doa. Anak-anak sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil ya, alhamdulillah nihil. Ini menandakan begitu semangatnya kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak semuanya, Ibu mau bertanya siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya. Pembelajaran apa nak? Siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Saya Bu. Oh, ya nak. Apa itu teks deskripsi? Deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan Bu. Dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Iya, benar sekali ya. Karena yang berisi gambaran objek-objek yang dideskripsikan. Dengan kalimat deskripsi, pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan apa yang dideskripsikan. Benar sekali, alhamdulillah kalian masih mengingat pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Anak-anak semuanya, pembelajaran kita kali ini masih berkaitan dengan pembelajaran yang lalu, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya. Anak dan semuanya, Ibu punya satu lagu nasional ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya Nak ya. Ya, anak-anak semuanya boleh berdiri sejenak.
minggu lalu ya, struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Anak-anak semuanya, Ibu punya sebuah video ya. Ibu punya sebuah video deskripsi. Ibu akan tayangkan. Ibu ingin kalian amati video yang Ibu tayangkan berikut. Kemudian kalian telaah apa yang kalian temukan dalam deskripsi yang akan Ibu tayangkan berikut. Boleh kalian buat catatan di buku catatan kalian apa yang kalian temukan nanti ya, berdasarkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Halo, perkenalkan, ini kucing jantanku yang bernama Didi. Aku merawatnya sejak dia masih bayi. Saat ini umurnya 1 tahun 7 bulan. Didi termasuk kucing domestik shorthair atau kucing lokal berbulu pendek. Aku sangat menyayanginya karena sifatnya yang penurut dan wajahnya yang ingin. Didi tumbuh menjadi kucing yang sehat dan kuat. Tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Tutul mata Didi berwarna hitam, sedangkan iris matanya berwarna kuning. Ketika berada di dalam ruangan atau di tempat minim cahaya, tutul matanya akan membesar agar memudahkan cahaya masuk ke dalam mata. Sebaliknya, ketika berada di tempat yang terang, tutulnya akan mengecil. Hidung Didi berwarna merah muda dan tampak segar dilihat. Ekornya pun cukup panjang, sekitar 20 cm. Didi juga memiliki bantalan halus pada telapak kakinya. Bantalan itu berfungsi sebagai reseptor yang menjadikan kucing mampu merasakan getaran, tekstur permukaan, tekanan, dan gerakan di sekitarnya. Bantalan itu juga dapat menjaga keseimbangan saat melompat atau berjalan di medan yang kasar. Hal yang paling kubanggakan dari Didi adalah keindahan pola bulunya. Bulu Didi berpola klasik tabby, pola garis tebal bergelombang dengan kombinasi 3 warna, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Warna putih terdapat pada bagian dada dan sebagian kakinya, sedangkan warna abu-abu dan warna hitam membentuk garis bergelombang di sekujur tubuhnya. Pola di tubuh Didi membuatnya tampak menawan. Mataku dimanjakan oleh keindahan pola bulunya itu. Bulu Didi juga sangat tebal dan halus, membuatku senang dan nyaman ketika mengelusnya. Didi merupakan kucing yang periang. Dia suka sekali diajak bermain tali, berlari, dan melompat ke sana dan ke sini. Didi juga memiliki sifat penurut. Ketika dipanggil olehku, pasti dia akan menghampiriku dan mendekatkan pipinya ke tanganku untuk minta dielus. Tingkahnya menggemaskan sekali. Dia juga sering menunjukkan tingkah menggemaskan lainnya, seperti berguling-guling di lantai. Berbaring telentang dengan santai.
dan menyembunyikan wajahnya di sandal ibuku. Dia juga sering menyambutku saat pulang ke rumah. Tiap aku belajar di kamarku, Gigi setia menunggu di depan pintu. Ketika aku membuka pintu kamarku, dia langsung berlari ke arahku dan menyayang dengan manja. Memiliki seekor kucing membuat hari-hariku menjadi lebih berwarna. Tingkahnya yang manja dan wajahnya yang imut mampu membuatku bahagia. Aku bersyukur karena kucingku, Gigi, bisa tumbuh dengan sehat dan menemaniku setiap hari. Terima kasih. Ya, anak-anak semuanya. Setelah mengamati penayangan video deskripsi yang ditayangkan tadi, apa yang kalian dapatkan? Deskripsi apa tadi, Nak? Deskripsi ya? Deskripsi apa, Nak? Iya, benar sekali ya. Deskripsi kucing ya tadi ya. Tadi ada strukturnya seperti yang dilihat oleh Nak Sinta tadi ya. Strukturnya ada apa aja tadi, Nak? Iya, identifikasi. Iya, deskripsi bagian dan simpulan. Coba ada yang mau menyampaikan hasil pengamatannya mengenai deskripsi tadi enggak? Ya, ya Nak? Bagian identifikasi tadi menjelaskan pengenalan kucing, nama kucing, jenis kucing. Iya, bagian identifikasi tadi itu mengenalkan nama kucing, terus jenis kucing dan nama kucing jantannya. iya, nama kucing jantannya, jenis kucingnya. Terus ada lagi nggak? Siapa yang menemukan lagi bagian berikutnya? Iya Nak, nama kita. Di bagian deskripsi bagian tadi menjelaskan tentang ciri-ciri kucing dengan jelas secara detail terperinci. Contoh tadi menjelaskan gigi berwarna merah muda, ekornya cukup panjang sekitar 20 cm. Hidungnya berpanggung warna hitam, putih, dan abu. Iya, bagian deskripsi bagian tadi menurut Novi tadi ya penamatannya menjelaskan ciri-ciri kucing secara terperinci ya. Tadi contohnya apa, Pi? Bulunya berwarna putih, abu-abu dan hitam ya. Terus ekornya panjang. Iya, hidungnya berwarna merah muda. Ada lagi yang menemukan? Iya Nak, apa Nak? Di bagian sebelah tadi dijelaskan pesannya memiliki hewan peliharaan kucing. Contoh tadi disebutkan memiliki hewan peliharaan kucing yang luas dari itu lebih dikatakan. Iya, bagian simpulan itu berisi kesannya memiliki kucing itu dia sangat senang memiliki kucing membuat hari-harinya menjadi semakin berwarna. Iya, benar sekali, berkenalan untuk kita semua. Terima kasih ya. Benar sekali ya Nak ya. Apa yang kalian amati dalam penayangan video tadi yang kalian utarakan benar berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikut ini. Untuk menambah pemahaman kalian ya, Ibu akan tayangkan materi kita. Ya, terlihat jelas ya? Ya, teks deskripsi.
Kemudian kalian mampu menyusun teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi. Nah, dilihat nah. Ini ada beberapa contoh gambar. Apa yang kalian pikirkan mengenai gambar berikut? Tentunya kalian ingin mengutarakan apa yang kalian lihat ya. Misalnya kalian lihat kucing itu apa itu nak? Lucu. Terus apa lagi? Ciri-cirinya? Iya. Terus? Kakinya pendek. Iya, kakinya pendek. Terus telinganya? Iya, berwarna coklat. Ekornya? Iya. Pasti ya kalian lihat gambar-gambar ini. Kalian ingin menggambarkan apa yang kalian lihat kan ya. Kemudian sebelahnya apa? Nasi goreng ya. Kemudian sebelahnya rumah. Lagi? Lantai. Kemudian sebelahnya ya pekerjaan. Terakhir lemari. Nah ini ya contoh-contoh gambar. Kalian melihat ini pasti kalian ingin menggambarkan ya atau mendeskripsikan apa yang kalian lihat ya kan. Nah ya ini contoh saja ini ya. Nah coba kita perhatikan. Ini adalah contoh teks deskripsi. Bisa ada yang bisa bantu ibu baca? Hanif? Terbaca dengan jelas tidak itu yang Bapak tulis? Jelas, coba dibaca. Rumah sederhana Rumahku, iya. dari rumahku mempunyai ukuran yang tak terlalu besar, namun juga tak terlalu kecil. Rumah satu ini merupakan milik keluargaku yang sudah dibeli jauh sebelum ayah menikah bersama ibu. Rumah sederhana ini berada di depan musola di blok pertama dari arah depan gerbang kompleks perumahan Citra Kirana. Rumah kami mempunyai luas 50 meter persegi, terdiri atas 3 kamar serta 2 kamar mandi. Rumah ini juga tidak memiliki lantai atas. Hanya terdapat halaman yang cukup guna dijadikan sebagai kebun sederhana. Pada saat pertama kali kita masuk ke bagian depan maka disambut dengan ruang tamu yang dilanjutkan dengan kamar pribadi, lalu tempat satu dapur serta satu rumah santai. Untuk bagian ruang keluarga sendiri berada di jalan ke arah kamar yang agak tinggi serta tempat duduk bersantai. Di ruang tamu juga hanya berisikan alas karpet serta tempat duduk dan juga rak buku yang ditempel di dinding. Seluruh barang yang berada di rumah selalu tertata dengan rapi. Rumah kami diwarnai dengan cat berwarna hijau muda sehingga membuatnya nampak sejuk dipandang mata. Halamannya terletak di depan penuh dengan tanaman yang telah ditanam memakai sistem hidroponik. Beragam jenis tanaman yang ditanam pada kebun mini ini diantaranya seperti sayur, kangkung, cabai sawi, dan bawang merah serta putih. Seluruh
sejarah lahirnya, makna nama, kemudian pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Dalam bagian identifikasi ini digambarkan tentang keadaan umum perihal objek yang dideskripsikan. Cirinya secara umum ya, belum terperinci. Kalau sudah terperinci masuk di bagian deskripsi bagian ya. Nah, ini bagian deskripsi bagian ya. Dalam bagian ini seluk-beluk objek yang dideskripsikan dijelaskan secara rinci, secara detail ya, konkret dan menyeluruh sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, dapat seolah-olah mendengar dan merasakan apa yang di objek yang dideskripsikan ya, objek yang dideskripsikan. Misalnya seperti kucing tadi, bulunya berwarna putih, hitam dan abu-abu. Dengan mendengar atau melihat kalimat itu kalian seolah-olah dapat melihat ya, oh bulunya warna putih, abu-abu, hitam gitu ya. Nah, kemudian bulunya sangat halus, seolah-olah kalian dapat merasakan oh halus bulunya ya. Nih, deskripsi bagian. Kemudian bagian simpulan atau penutup berisi kesan ya, merupakan pernyataan penulis. Di dalamnya terdapat hal yang dapat dirasakan setelah mengamati dan mendeskripsikan objek. Seperti yang tadi ya, memiliki kucing, kesannya memiliki kucing membuat hari-hariku semakin berwarna. Nah, itu kesannya dia dalam mendeskripsikan itu ya, kesan dia memiliki kucing atau kesan dia mendeskripsikan rumah. Jadi saya merasa nyaman tinggal di rumah saya, misalnya itu ya Nak ya. Nah ya, kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi itu ya, ciri-ciri kalimat atau kata yang digunakan dalam teks deskripsi. Pertama, memuat kalimat perincian. Misalnya tadi kucingku yang lucu ya, kalimat itu dirinci lagi. Misalnya kucingku yang lucu, dia dikatakan lucu itu dirincikan apa? Misalnya apa? Dia suka, tadi dibilang apa? Ya, misalnya dia lucu nggak? Dia sering melompat-lompat, mengelus-elus di kaki, gitu kan ya, itu kan lucu ya. Kemudian dia, kalau aku pulang kerja dia selalu menunggu dari di gerbang, kan lucu itu ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya tidur di goyang-goyang kakinya atau dielus-elus kakinya, dia lucu. Kemudian, nah contoh, kakakku seorang yang sangat baik. Nah, kalimat sangat baik itu kalau dirinci lagi dia apa aja baiknya? Iya, ya. Terus? Kemudian? Iya. Kakakku seorang yang baik. Kalau dirinci lagi baiknya kenapa? Dia sering menolong orang. Dia sering menasihati kau dengan lembut. Dia membelikanku peralatan sekolah, itu ya dirinci baiknya. Kemudian misalnya lagi, ayahku orang yang penyabar, dia tidak pernah marah, dia selalu mengajariku dengan penuh kelembutan. Misalnya itu kan baik ya. Kemudian penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, seolah-olah dapat dilihat, seolah-olah dapat didengar, dan seolah-olah dapat dirasa. Contoh, pantai Mutun indah dengan pasir putihnya, kan seolah-olah dapat kita lihat dan pantainya pasirnya putih ya. Kemudian ada lagi nggak? Ada nggak yang bisa memberikan contoh yang seolah-olah dapat dilihat? Apa Nak? Yang seolah-olah dapat dilihat, ada yang bisa memberikan contoh? Ya Nak? Ya Naila? Hamparan padi di sawah menguning. Ya, hamparan padi di sawah menguning. Nah, mendengar atau melihat kalimat itu, kalian bisa seolah-olah dapat melihat ya. Oh, hamparan padi di sawah menguning. Kemudian seolah mendengar, debur ombak pantai Mutun terdengar berirama. Seolah kalian mendengarkan, oh, apa namanya, deburan ombak itu berarti ini ya, benar-benar merdu ya, berirama deburan ombak itu ya. Ada nggak yang bisa memberikan contoh yang lain? Ya, Kicauan burung bersahutan. ya, kicauan burung bersahutan. Seolah-olah kalian mendengar ya, kicauan burung bersahutan.
Nah, kemudian yang ketiga, seolah merasakan udara di sekitar pantai Mutun sangat sejuk. Ya, kalian seolah-olah dapat merasakan berarti dingin sejuk. Ya, ada lagi yang dapat memberikan contoh? Seolah-olah dapat dirasakan ada? Ini ada? Ya, Novita. Dinginnya angin malam menusuk tulangku. Berarti seolah-olah kita dapat merasakan dingin ya, dingin. Nah, iya. Kemudian selanjutnya penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Ya, KPTS. KPTS adalah kata kerja yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S ya, yang menjadi lebur ketika mendapat imbuhan kemudian menye ya. Nah, contohnya pantai Mutun sungguh memesona. Memesona kata dasarnya apa? Pesona. Ya, dia lebur menjadi M, P-nya ya dia tuh. Terus pesona kan nggak mungkin menjadi mempesona. Nah, T ya luluh menjadi M karena setelah awalan mem diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Misalnya kata apa? Kata kerja apa? 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 Sapu. Iya, sapu. Mensapu gitu. Ya, lebur menjadi menyapu. Ada lagi? Huruf P apa huruf T? Tulis. Ya, tulis menjadi menulis lebur ya. Lebur menjadi menulis. Ya, pintar sekali ya. Udahan. Ya, kemudian ada lagi penggunaan sinonim. Apa sinonim? Sama kata-kata yang punya makna yang sama. Contoh, kata indah. Indah sinonimnya bisa elok, molek, terus cantik, menawan, menakjubkan. Kemudian kata melihat, menonton, menyaksikan, memandang, menyedihkan, menyayang, mengharukan, memperhatikan. Ada lagi yang bisa kasih contoh yang lain? Kata apa misalnya? Kalau pintar apa sinonimnya? Cerdas. Ya, pintar semua ya. Sinonim sudah tidak asing lagi. Kemudian penggunaan kata depan, ya. Kata depan merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata lainnya. Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan, ya. Bisa berupa di, ke, dari, ya. Misalnya di rumah. Ya, penulisannya dipisah atau disambung? Di rumah. Dipisah karena ya di rumah karena keterangan tempat pintar. Kalau disapu disambung karena bukan keterangan tempat. Ya. Kemudian sudah tidak asing lagi ya itu ya. Kita hanya mengingat. Kemudian kata khusus. Masih ingat kata khusus, kata umum? Ya, kata khusus disebut juga apa? Kata khusus. Kata umum hipernim apa hiponim? Hipernim, ya. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut juga hipernim, ya. Kemudian kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya lebih sempit. Terus hiponim, ya. Kata umum berarti hipernim, kata khusus hiponim. Kalau kata umum ruang lingkupnya cakupannya luas. Kalau yang
Desa Pandansari Selatan. Huruf kapitalnya apa saja? D, S. Desanya D kapital, Pandansarinya P-nya, Selatannya S-nya. Iya, bisa lah ya. Kalian hanya mengingat kembali. Penggunaan kalimat bermajas. Dalam teks deskripsi banyak digunakan kalimat bermajas, majas personifikasi. Masih ingat majas personifikasi? Apa nak? Majas personifikasi? Seperti yang tadi. Deburan ombak terdengar berirama. Jadi apa? Seolah-olah benda mati itu hidup seperti manusia. Ya, banyak sekali digunakan seperti tadi ya. Kicauan burung berbisik di telingaku. Nah, ya. Kemudian penggunaan kata bervariasi. Nah, yang sinonim tadi ya. Kata cantik bisa diganti dengan elok, molek, indah, menawan, ya. Ya. Anak-anak semuanya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai struktur dan kaidah kebahasan, Ibu punya LKPD, ya. Kalian kerjakan secara individu. Ini masih berkaitan dengan yang kita bahas tadi ya. Ya, belum? Bapak sudah ada semua? Jangan lupa beri nama. Boleh dikerjakan di sini aja boleh. Jangan lupa beri nama ya. Ya, boleh ditulis di buku latihan, boleh langsung diisi di lembar LKPD-nya boleh. Jangan lupa beri nama. Ibu beri waktu 10 menit ya, Nek.
koreksi bersama-sama ya. Ya. Koreksi bersama-sama. Ya. Coba. Siapa yang mau membacakan hasil ya, Nak? Ya. Ya. Analisis pelajar kebahasaan. Nomor 1, Taruna Cekran Panitia Indra. Nanti strukturnya dulu. Strukturnya. Kamu bacakan strukturnya. Bagian paragraf keberapa yang identifikasi. Kemudian paragraf keberapa bagian deskripsi bagian. Coba. Ya, belum selesai. Coba yang ini, baca strukturnya. Nanti kamu baca air bahasanya ya. Ya. Bagian struktur teks deskripsi yang pengejaran KPDI ya. Paragraf mana yang bagian identifikasi? Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah dari sabang sampai merauke. Keindahan alam Indonesia dinilai tak ada yang mampu menandingi negara manapun di dunia. Ya, itu bagian identifikasi. Benar? Ya, benar ya. Itu bagian identifikasi. Kemudian bagian deskripsi bagian. Siapa yang mau membacakan? Ya, Nak. Mana bagian deskripsi bagiannya? Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai daratan hingga ke laut. Sebab itu tidak heran banyak wisatawan asing rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam seperti ini. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi dan jarang diketahui, seperti flora dan fauna, keselamatan dan eksotis. Alam Indonesia yang paling terkenal di bagian ini adalah keindahan pantai yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin berwarna. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi bicara para wisatawan. Masuk ke dalamnya dan ikut menikmati keindahan bawah laut Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai menakjubkan di Indonesia yang paling terkenal adalah Manado, Bali, dan Raja Ampat. Tidak hanya keindahan pantai Indonesia merupakan negara yang sangat terbesar terbesar di Indonesia. Oleh karena itu menunjukkan paru-paru Indonesia serta berkembang di dunia terdapat di Indonesia. Ya, benar sekali ya. Bagian yang dibacakan oleh Nak Rena tadi bagian deskripsi bagian ya. Kemudian bagian penutupnya paragraf ke mana, Nak? Paragraf yang mana? Siapa yang membacakan bagian penutup? Iya, Nak. Bagian penutupnya. Paragraf ke? Ya, dibacakan. Keindahan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat kota seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik banyak yang menjadi buru wisatawan yang hanya untuk berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Iya, pintar sekali ya. Itu bagian struktur teksnya ya yang dibacakan tadi. Kemudian kaidah bahasanya, Nak. Siapa yang mau cek ya, Nak? Kaidah bahasanya tadi. Alam Indonesia paling tersohor di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga timur. Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijauan hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Oleh sebab itu, tidak heran banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi tersebut. Ya, itu kalimat masyarakat panca indera seolah-olah dapat dilihat dan dirasakan. Ya. Kemudian ada lagi yang ditemukan kaidah bahasan apa lagi? Ya, penggunaan kata dasar ya yang aman KPDS. Apa, Nak? Kata apa yang ya menakjubkan. Menakjubkan itu kata dasarnya apa? Takjub. Takjub ya, dia luluh ya, lebur. Jadi menakjubkan. Kemudian ketemu apa lagi? Ya, Nak. Ya, kalimat bermajas. Kata apa di sana? Kalimat apa yang kamu temukan? Keindahan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Iya, benar sekali. Kemudian ketemu apa lagi? Penggunaan kata depan. Penggunaan kata depan ya, mau kita sari. Oleh sebab itu, oleh karena itu. Ya, kata depan oleh sebab itu, oleh karena itu, di. Nah, ya. Ada lagi? Penggunaan kata depan. Ya.
hidungnya merah jambu, matanya coklat, ekornya panjang, ya, bulunya berwarna hitam, abu-abu dan putih. Itu ya kalian kumpulkan informasi. Misalnya kalian mau mendeskripsikan sekolah, ya, kalian kumpulkan informasi sekolah, misalnya terdiri dari berapa ruang lokal, kemudian ada apa aja di sekolahnya, luasnya berapa, misalnya gitu ya, kumpulkan informasi mengenai hasil pengamatannya. Membuat kerangka karangan, ya. Misalnya di sini mendeskripsikan pantai yang ada di Lampung. Misalnya ada Pantai Pakawang, Pantai Sarilinggo, Pantai Teluk Piluan, ya. Pantai Pakawang. Nah, misalnya cirinya apa? Terumbu karangnya indah, bagus untuk diving dan snorkeling, ya. Pantai Sarilinggo, misalnya pasir timbul, ya, air laut yang jernih, terus pulau-pulau yang hijau. Kemudian Pantai Teluk Piluan, misalnya cirinya apa? Pasir putih, ya. Nah, kalian membuat kerangka karangan seperti ini. Kemudian kalian kembangkan kerangka karangan yang telah kalian buat tadi, ya, menjadi sebuah teks deskripsi. Mudah ya? Nah, sekarang Ibu minta kalian secara berkelompok tentukan tema yang akan kalian pilih, tentukan tujuan, kemudian kumpulkan informasi, ya, berdasarkan pengamatan, buat kerangkanya dan kembangkan kerangkanya. Kira-kira memilih tema apa nih kelompok-kelompoknya? Tema lingkungan sekolah, apa keindahan alam, sekolah aja? Iya, kelompok ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3 milih sekolah katanya, karena kami yang sama-sama sering mengamati. Kalau keindahan alam, kan belum tentu ini lihat Pantai Sarilinggo, ini belum tentu pernah ke Sarilinggo. Yang sekolah aja, ya boleh. Ya, kembangkan. Ada yang tulis satu, yang duanya mau membukakan gagasan dan pesannya. Ya. Nih. Kemudian kelompok ini. Kelompok 1 milih tema apa? Lingkungan sekolah juga, iya. Alasannya apa? Mudah diamati ya. Kan belum tentu ya bisa mau mendeskripsikan kucing dia atau ayam dia di rumah, kan belum tentu. Si Rehan sudah pernah lihat ya. Ya, ini juga lingkungan sekolah tapi beda-beda ya. Kelompok 3 milih apa nak judulnya? Sekolahku. Ini apa temanya sekolah? Ngambil judulnya apa? Perpustakaan boleh, kembangkan. Ya, satu nulis, satu menyumbangkan ide dan gagasannya. Ini apa nak? Ruang kelasku. Ya, berarti kelompok 1, 2, 3 semuanya serta lingkungan sekolah ya? Ya. Tapi beda-beda judul boleh. Itu sekolahku, perpustakaanku, ini ruang kelas boleh. Satu menulis, yang 3 menyumbangkan ide dan gagasannya. Nah, ya tulis ini. Nah, ya, misalnya di ruang kelas kita kan ada lemari, nanti ditulis. Ada papan tulis 1, ada papan absen, kemudian apalagi bangkunya ada berapa. Ini sekolahku ya. Sekolah kalian ada apa aja? Ya. Nah, sumbangkan ini nyumbang sekolah kita kan ada perpusnya, ada musolanya, ada pohon-pohonnya misalnya ya, menyumbangkan ide-ide dan gagasannya. Ini tadi perpustakaan, jadi perpus itu ada apa saja. Nah ya, yang 3 menyumbangkan, 1 nulis. Ya. Ya, semuanya. Pembelajaran ini ada 3 teknik penilaian yang Ibu ambil ya. Penilaian sikap kalian selama dalam pembelajaran, ya, keaktifan kalian dalam berdiskusi, pengetahuan dan yang LKPD, keterampilan ini ya, kalian membuat atau menyusun teks deskripsi. Apa saja coba? Ini tentang ruang kelas. Di ruang kelas kalian ada apa saja ya? Ditulis. Ini nyumbangkan apa misalnya? Nah, tuh ada apa saja.
sekolah ini ada apa saja. Misalnya pertama masuk gerbang, ketemu apa? Misalnya ada taman. Itu dijelaskan di bagian identifikasi. Bagian identifikasi sekolahnya secara umum. Sekolah SMP Negeri 2 Sukoharjo. Nah, adalah sekolah secara umum digambarkan di bagian identifikasi. Setelah identifikasi nanti bagian deskripsi bagian itu dijelaskan secara rinci sekolahnya, misalnya ruang kelasnya ada berapa, kemudian di sebelah mana ada musolanya, sebelah mana ada kantinnya, ada perpustakaannya, ya bisa. Nah, yang tiga menyumbangkan idenya, ya. Ini tadi perpus ya. Nah, perpustakaan sebagai identifikasi dijelaskan, ya. Dijelaskan bagian identifikasi secara umum perpustakaan itu seperti apa. Nanti bagian deskripsi bagian secara rinci dijelaskan ciri-ciri perpustakaan itu apa, misalnya ya terdiri dari berapa bangku, berapa meja, rak bukunya, ada apa saja di perpustakaan itu, penjaganya, ya kan, secara rinci. Kemudian terakhir simpulan kesannya, ya kesan kalian dalam mendeskripsikan perpustakaan itu apa. Bisa? Nah, yang tiga menyumbangkan idenya. Ide ruang kelas. Bagian simpulan, nah, simpulan itu berisi kesan. Kesan kalian dalam mendeskripsikan itu apa? Kesannya. Seperti kucing tadi kan kesannya di bagian penutup atau simpulannya, memiliki kucing membuat hari-hari itu menjadi semakin berwarna. Saya sangat senang, misalnya ya, memiliki kucing yang sangat lucu ini. Kesannya apa dia memiliki kucing? Kalau kalian, kesan kalian terhadap sekolah kalian apa? Misalnya yang mendeskripsikan sekolah tadi ya. Kesan kalian sekolah di SMP Negeri 2 Sukoharjo itu seperti apa? Kemudian kesan kalian berada di yang tadi ruang kelas, kelas ini ya, kelompok ini ya. Nah, bagian simpulannya berisi kesan kalian berada di dalam kelas, ruang kelas kalian itu seperti apa? Ya, sudah selesai? Sudah ya.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 3 mau menanggapi? Ya, coba nak. Ya, tadi kan yang maju kelompok 1 ya. Perwakilan kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ini menanggapi hasil tugas kelompok 1. 1. Struktur tesnya sudah lengkap dan terkait penggunaan kaidah kebahasaannya. Ya, sudah. Ya, sudah bagus ya. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 maju. Ya, perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 maju. Ruang kelasku, ruang kelas kami kelas 9B sangat luas dan nyaman. Ruang itu cukup luas untuk menampung 30 siswa-siswanya dengan panjang yang mencapai 7 meter dan lebar hingga 6 meter. Tidak jarang ruang ini sering dipakai untuk ruangan rapat oleh guru karena kelas kami cukup luas. Kelas kami dilengkapi oleh 31 pasang meja dan kursi yang menghadap langsung ke dua buah papan tulis yang cukup besar. Selain itu, kami juga memiliki 2 buah lemari yang besar dan diletakkan di samping meja guru dan di belakang tempat duduk siswa yang paling belakang. Lemari yang berada di depan digunakan untuk meletakkan perlengkapan kelas seperti buku, absen, buku cetak, dan peralatan menulis seperti spidol dan penghapus. Sedangkan lemari yang berada di belakang digunakan untuk menyimpan alat-alat kebersihan seperti sapu, alat pel, dan lain-lain. Selain luas, kelas kami juga sangat cantik. Kami menghiasi tembok yang berwarna putih hidup dengan poster motivasi dan gambar para pahlawan. Tidak hanya itu, kelas kami pula memiliki beberapa bunga yang diletakkan di meja guru dan di pinggir jendela hingga kelas kami terlihat sangat mewah. Kami sangat senang berada di kelas 9B. Kelas kami ternyaman dan sejuk, tempat menimba ilmu dan dengan teman-teman sekelas yang baik hati dan wali kelas yang ramah dan penyayang. Iya. Tunggu sebentar. Ya, bagus sekali. Perwakilan kelompok 1 ada yang mau memberikan tanggapannya? Kelompok 1 yang ingin menanggapi? Ya. Novita. Sudah bagus, Bu. Struktur teks dan kaidah kebahasaannya sudah jelas digunakan. Ya, ya. Kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Yana. Hasil tugas kelompok 2 sudah bagus, Bu. Teks deskripsi yang disusun sudah mendeskripsikan dengan jelas ruang kelas yang dideskripsikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Siapa yang mewakili? Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin Mempresentasikan. mempresentasikan tentang sekolahku kebanggaanku. Ya. Perhatikan, kelompok yang lain perhatikan. Sekolahku SMP Negeri 2 Sukoharjo adalah salah satu sekolah negeri di Kecamatan Sukoharjo, Desa Banansari Selatan, Kabupaten Kusewu. Sekolahku itu merupakan sekolah terbaik di desaku, sehingga tak heran jika sekolahku selalu diminta oleh calon-calon siswa baru yang ingin belajar di sini. Hal tersebut sangatlah wajar karena sekolahku selalu mendapat peringkat 3 terbesar di setiap ajang lomba yang diikuti baik tingkat kota maupun provinsi. Tak hanya statusnya yang merupakan sekolah terbaik, kelengkapan fasilitas dan luasnya sekolahku juga menjadi salah satu faktor yang mendorong para calon siswa untuk belajar di sekolahku. Luas bangunan sekolahku kira-kira 2 hektar yang terbagi menjadi 4 lokasi bangunan. Ketika pertama kali memasuki sekolah, kita akan menjumpai lokal bangunan pertama yaitu ruang guru, kantor administrasi, dan ruang kegiatan siswa. Ruang-ruang tersebut terdiri sejajar memanjang satu sama lain. Setelah melewati komplek bangunan pertama, kita akan menemukan komplek bangunan kelas yaitu ruang kelas 1 yang terdiri kelas 7A sampai 7E. Pada komplek kelas 8 terdiri dari 8A sampai 8F dan komplek kelas 9 terdiri atas 9A sampai 9E. Di tengah
sebagai tempat kegiatan olahraga seperti sepak bola, badminton, voli, dan lain-lain. Fasilitas sekolah pun bisa dikatakan lengkap. Ada banyak fasilitas seperti lab IPA, lab komputer, perpustakaan, musola, gazebo, parkir, UKS, ruang BK, dan kantin. Di sekolahku juga terdapat banyak pohon-pohon rindang sehingga ketika pagi hari kami tiba di sekolah banyak sekali burung berterbangan dan berkicau di dahan pohon seakan menyambut kami tiba di sekolah. Kami sangat senang sekolah di SMP Negeri 2 Sukoharjo. Sekolah yang nyaman, aman, dan tempat kami menimba ilmu dengan penuh semangat dengan guru-guru yang ramah dan baik. Sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang mau menanggapi penampilan kelompok 3? Kelompok 1? Ada yang mau menanggapi penampilan kelompok 3? Saya Bu, saya Ya, Nak. dari kelompok 1 akan menanggapi hasil tugas kelompok 3 bahwa teks deskripsi yang disusun sudah bagus Bu. Teks dan kaidah kebahasaannya sudah jelas digunakan. Ya, betul ya. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Ya, Nak. Dan teman-teman kelompok 2 menanggapi hasil tugas kelompok 3 bahwa teks deskripsi yang sudah bagus Bu, menggambarkan dengan jelas objek yang dideskripsikan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, anak-anak semuanya, kalian sudah dengan baik menyusun teks deskripsi berdasarkan tema yang telah kalian pilih. Semuanya tadi sudah sepakat kelompok 1, 2, dan 3 memilih tema lingkungan sekolah. Alasannya tadi Bu, karena lingkungan sekolah mudah diamati ya. Pastinya seluruh kelompok ini sudah tahu semua ya bagian-bagian dari lingkungan sekolah. Tapi beda-beda, ada yang sekolahku, ada perpustakaanku, ada ruang kelasku ya. Semuanya sudah tepat ya, sudah Ibu lihat. Bagian strukturnya, penggunaan kaidah bahasanya sudah beberapa sudah digunakan ya. Anak-anak semuanya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, iya Nak? Ya, apa yang sudah kita lewati pembelajaran dari awal hingga akhir ini? Susun teks deskripsi terdiri atas bagian identifikasi, deskripsi kajian, dan kesimpulan. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi diantaranya penggunaan kalimat serapan panca indera, penggunaan kata dasar KPTS, kalimat bermajas, penggunaan kata depan, dan penulisan huruf kapital. Adapun langkah dalam menyusun teks deskripsi yaitu pertama menentukan tema, menentukan tujuan, mengarah, mengumpulkan informasi, membuat kerangka karangan, dan terakhir mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks deskripsi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak semuanya, ya, tidak terasa pembelajaran dari awal hingga akhir sudah kita lalui, ya. Alhamdulillah, kalian sudah bisa menentukan bagian-bagian dari teks deskripsi, ya. Kemudian menelaah kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi serta menyusun teks deskripsi berdasarkan tema yang sudah kalian pilih ya. Anak-anak semuanya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu punya sedikit motivasi untuk kalian ya, Nak, ya. Mudah-mudahan dapat menjadi pemicu, dapat menjadi motivasi kalian untuk masa depan kalian ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapat kesuksesan. Jadi bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar, niscaya kesuksesan akan kalian raih untuk bekal kalian di masa depan. Ya, anak-anak semuanya, pembelajaran yang akan datang kita akan belajar teks hasil observasi ya. Ibu harap sebagai pengenalan dan pemahaman awal kalian mengenai materi tersebut, kalian boleh membaca buku di rumah